Shalom Bapak sekalian, saya ingin bertanya, apakah kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus? Mungkin ini pertanyaan yang sederhana, saudara berkata, Pak saya udah jadi orang Kristen, saya ini sudah dibaptis, saya sudah anggota gereja, bahkan saya sudah aktif dalam pelayanan. Sebelum sungguh-sungguh kita bisa menjawab apakah kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, izinkan saya bertanya dua pertanyaan penting ini. Yang pertama saudara, jika Bapak Ibu saudara-saudari meninggal dunia pada malam hari ini, tahukah Bapak Ibu saudara-saudari kemana akan pergi? Mungkin ada yang berkata, saya nggak tahu Pak, itu urusan Tuhan. Ya semoga saya dapat masuk surga. Ya saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup saya. Saya percaya Pak, bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik buat saya. Atau saudara berkata, saya yakin bahwa saya pasti masuk surga. Kalau saudara yakin pasti masuk surga, pertanyaan berikutnya adalah, seandainya Bapak Ibu saudara-saudari meninggal dunia pada malam hari ini dan berdiri di depan Allah di surga, dan Bapak di surga bertanya, atas dasar kebenaran apakah aku mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Jawaban apakah yang akan Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepadanya? Mungkin saudara berkata, ya karena saya ini anggota gereja, saya nggak pernah berbuat jahat, saya punya agama, saya sih berbuat baik bagi orang lain. Saudara boleh tanya sama tetangga saya, teman baik saya nggak pernah buat jahat, saya nggak pernah masuk penjara Pak. Bahkan saya sudah dibaptis, saya sering beribadah di gereja. Atau saudara berkata, karena saya percaya pada Yesus Kristus yang telah menebus dosa saya. Saudara, mengapa kita harus bertanya, apakah kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus? Mari kita lihat saudara, rencana Allah yang pertama-tama, bahwa Allah mengasihi manusia dan punya rencana yang indah atas setiap kita. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya dalam keadaan yang kudus dan sempurna. Kita diciptakan saudara supaya kita memiliki persekutuan yang indah di dalamnya dan memiliki hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan buat kita. Namun mengapa kehidupan kita seperti ini? Mungkin saudara berkata, Pak kok kayaknya hidup saya susah, hidup saya penuh dengan penderitaan, hidup saya kok kayaknya gak ada sesuatu yang menggairahkan, hidup saya kok kayaknya dalam keadaan yang jauh dari apa yang saya inginkan atau saya impikan dalam hidup. Hidup saya Pak penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara, pasti kita tahu dalam sejarah dunia yang namanya wabah penyakit itu begitu luar biasa. Mungkin saudara bertanya juga, kalau Tuhan mengasihi kita kenapa ada yang namanya pandemik. Pandemik yang terjadi dalam sejarah dunia saudara, itu jutaan orang. Bahkan ada sebuah pandemik yang terjadi saudara, berapa abad yang lampau, 200 juta orang saudara meninggal dunia. Pada saat ini saudara, pandemi COVID-19 membuat banyak orang-orang saudara meninggal dunia dalam jumlah yang tidak sedikit saudara. Pertanyaannya, apa sebabnya? Saudara, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada ungkapan penting dalam bahasa Inggris, suffer terribly, sorrow, pain, kesakitan, susah payah. Itu adalah istilah-istilah yang muncul ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Saudara, akibat manusia berdosa, maka manusia terpisah dengan Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Dosalah yang memisahkan kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Fakta dalam diri manusia sudah tahu bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa memberontak pada Allah, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kita diperhitungkan sebagai manusia berdosa. Semua orang telah berdosa, termasuk saudara dan saya. Akibat dosa adalah keterpisahan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara-saudara, fakta yang kita temukan dalam diri manusia yang berdosa adalah apa? Upah dosa ialah maut. Maut adalah kematian. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian jasmani. Selain kematian jasmani, orang berdosa juga pasti akan mengalami kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut atau kematian. Fakta yang kita temukan adalah apa saudara? Hukuman itu pasti, karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sudah itu
dihakimi. Demikianlah firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Hukuman itu pasti. Setelah kematian ada penghakiman hidup manusia. Saudara, akibat dosa adalah apa? Adanya kematian kedua. Hukuman atas dosa adalah kematian kedua. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan adanya kematian, keterpisahan. Dan usaha manusia adalah apa, saudara? Orang berusaha dengan berbuat baik, pekerjaan baiknya. Pada firman Tuhan berkata pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan baik tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Tuntutan Allah adalah kebaktian yang sempurna. Harus sebaik apa kita di hadapan Allah yang diterimanya. Saudara, artinya dosa adalah apa? Dosa itu artinya kita tidak memenuhi standar kekudusannya Tuhan. Miss the target. Itu artinya, saudara, yang namanya dosa. Usaha manusia berikutnya adalah berusaha dengan filsafat dunia. Firman Tuhan berkata seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dunia berusaha untuk mencari Allah dan kebenarannya. Melalui pengetahuan dan filsafatnya sendiri, manusia tidak dapat menemukan kebenaran dari diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar. Manusia berusaha dengan moralitasnya, dengan berbuat baik. Seakan-akan yang namanya perbuatan baik dengan kejahatan seperti bisa ditimbang. Tapi firman Tuhan katakan apa? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Moral yang baik tidak bisa menyucikan dosa manusia. Orang yang bermoral baik dan saleh sekalipun tetap memiliki dosa dalam dirinya. Dan usaha manusia, walaupun punya agama, beragama, saya orang beragama Pak. Seperti saya dulu, saya menganggap saya dari keluarga yang beragama. Orang tua saya melayani Tuhan. Nama saya lahir sudah Amos Hosea, saya orang yang beragama. Sekolah saya sekolah yang beragama. Dan kita hidup di Indonesia adalah semua orang harus punya agama. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Manusia telah berusaha untuk mendapatkan hidup kekal. Manusia mencari berbagai jalan melalui kekuatan dan usahanya sendiri untuk menemukan Allah. Namun, usaha manusia itu pasti gagal. Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Tetapi susah keselamatan kita karena Allah yang Maha Kudus dalam Yesus Kristus mencari manusia yang berdosa. Saudara, kalau usaha manusia pasti gagal. Karena ada firman Tuhan yang berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung menuju maut. Bagaimana akhir hidup manusia? Kalau usaha manusia tidak mungkin kita mendapatkan keselamatan. Apakah ada jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa ini? Saudara, puji Tuhan. Ada salib Kristus yang menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, keselamatan dalam Kristus itu adalah satu perkara yang harus kita alami dalam hidup manusia. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Kita harus, saudara, memberikan respon dengan percaya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka boleh hidup yang kekal. Kita harus punya respon imannya itu apa? Kita harus menerima dan percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Yesus menerima orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya, yang sadar akan dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah yang hidup. Saudara, untuk mengenal Allah yang hidup adalah apa? Kita harus menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang punya hidup yang kekal,
dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Untuk mengenal hal yang hidup kita harus menerima dan percaya Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Bagaimana saudara dan saya? Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk mengenal Allah yang benar. Jembatan keselamatan yang menjembatani manusia berdosa dengan Allah yang kudus adalah salib Yesus Kristus. Apakah saudara mau menerima dan percaya pada Yesus sebagai pemberi hidup yang kekal? Saudara, ada 4 langkah penting. Ini yang saya sudah alami. Itu apa saudara? 4 langkah penting untuk menerima keselamatan dan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus berkata, saya adalah manusia berdosa. Dulu saya menganggap saudara, saya anak pendeta. Saya menganggap saya sudah jadi orang Kristen. Saya menganggap saya rasanya tidak berbuat yang namanya kriminal, perkara kejahatan yang besar. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada perbuatan saya yang dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya harus percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup saya. Tidak boleh Yesus plus. Tidak boleh Yesus plus bla 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 yang lain. Kita harus percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Kita harus mengaku dosa kita. Ini langkah yang keempat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Saudara, kita harus berdoa dengan doa yang sederhana ini. Ini yang saya alami, saudara. Sehingga saya punya satu keyakinan pasti bahwa keselamatan dalam Kristus sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya. Ini doa yang sederhana. Kalau saudara belum pernah berdoa seperti ini, walaupun saudara sudah jadi anggota gereja, walaupun saudara mungkin sudah dibaptis, mungkin saudara berkata, saya ini anak orang Kristen, saya ini sekolah dulu sekolah Kristen, saya sudah menjadi anggota gereja, bahkan saya sudah melayani. Saudara, kalau saudara belum pernah berdoa seperti ini, saudara harus berdoa dengan kata-kata yang sederhana, dengan hati yang tulus, dengan penuh sungguh percaya, dengan berkata, Bapa Surgawi, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya percaya bahwa hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya beroleh pengampunan dosa. Saya buka hati, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Dan mulai saat ini juga saya percaya bahwa saya telah menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus dan tidak akan mengalami penghulukan kekal. Amin. Haleluya. Saudara, Yesus itu bukan salah satu jalan dari banyak jalan. Jesus is not one of the ways. Jesus is not the best of several ways. Jesus is the only way to God. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, maka kita menemukan ada 3 periode penting. Itu pradosa, kejadian 1, sampai dengan yang kedua. Di dalam bagian Yesus tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya maut, tidak ada saudara yang namanya penderitaan. Tapi dalam masa ini, masa dosa, kita baca dalam kejadian 3 sampai dengan Wahyu 20, di sini manusia mengalami yang berbagai macam penderitaan dan kematian. Tapi dalam masa pasca dosa, yaitu Wahyu 21 sampai 20, tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Kenapa saudara? Karena kita masuk dalam langit dan bumi baru, di mana tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Saudara, pada saat yang seperti ini kita sedih, kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dalam masa pandemi, saudara, mungkin keluarga kita, sahabat kita, saya sebagai hamba Tuhan, saudara, ada rekan pelayanan yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Ada jemaat Tuhan, saudara, yang juga terpapar dan meninggal karena COVID-19. Namun, saudara, kita percaya seperti Billy Graham katakan, my home is in heaven. I'm just traveling through this world. Waktu Billy Graham hidup, saudara, Billy Graham hidup hampir 100 tahun usianya. Ketika Billy Graham masih hidup, dia berkata begini, someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. Billy Graham ini pengilihan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia punya keyakinan yang sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia beritakan Injil Yesus Kristus
kepada banyak orang. Kenapa saudara? Karena dia berkata, I shall be more alive than I am now. Saya akan lebih hidup daripada hidup yang sekarang. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang kekal, Zoe itu. Hidup yang kita miliki saat ini saudara, hanya bersifat sementara saja. Travel the world. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God. Saudara, inilah keyakinan yang harus kita miliki. Kalau Briglia yang punya keyakinan bahwa dia akan bersama dengan Bapa di sorga dalam hadirat Tuhan. Karena keyakinan keselamatan Kristus, kita pun juga demikian. Seperti janji Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Karena keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin.